Shalom Mitra Misi. Pada video yang lalu kita sudah belajar tentang perjanjian Allah dengan Abraham atau disebut Abrahamic Covenant dalam kitab Kejadian, bahwa Allah rindu untuk memberkati segala bangsa melalui Abraham dan umat Israel yang dipilih Tuhan. Dalam kitab Perjanjian kita akan belajar bahwa perjanjian Allah, perjanjian Tuhan terus berlanjut. Khususnya sekarang kita akan mempelajari dari Mazmur 67 dan juga kitab-kitab yang lain dari perjanjian lama. Mazmur 67 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Mazmur 67 ini membuktikan tujuan Tuhan memberkati semua bangsa terus berlanjut. Mazmur ini kita melihat bahwa Allah menyatakan kembali perjanjiannya yang dibuat dengan Abraham. Allah telah memenuhi bagiannya dalam perjanjian dengan Abraham. Allah telah memberkati Abraham, dan kerinduan Tuhan agar Israel, atau seharusnya Israel, menyadari bagiannya, kewajiban yang harus diembannya, yaitu menjadi berkat bagi segala bangsa. Mazmur ini kemungkinan dinyanyikan pada hari raya panen atau hari raya Pentakosta, bertepatan dengan peristiwa turunnya Roh Kudus yang memberi kuasa bersaksi panen rohani sampai ujung-ujung bumi. Luar biasa ketika umat Tuhan menyanyikan pujian supaya jalanmu dikenal di bumi, dan Roh Kudus dicurahkannya. Dan situ menggambarkan supaya ada panen rohani sampai ke ujung-ujung bumi. Kidung pujian yang dinyanyikan dalam Mazmur 67, nyanyian orang Ibrani ini, mencerminkan pemahaman akan mandat pada mereka untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Tujuan-tujuan Tuhan merupakan fokus dari Mazmur 67, di mana Allah memberkati kita dengan tujuan kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Tujuan akhir Tuhan adalah agar bangsa-bangsa memuliakan Dia karena keselamatan dan berkat-berkat-Nya. Mazmur 67 ayat 3 dan 4, ayat 7 dan 8. Dan supremasi kerajaannya dalam Mazmur 67 ayat yang keempat. Di sini kita melihat tujuan Tuhan dalam melaksanakan misinya, yaitu tujuannya agar Tuhan dimuliakan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam penyembahan global. Tuhan bertujuan untuk menebus manusia dari setiap suku bangsa dan memerintah atas semua kerajaannya. Maka di sini tercermin ada 3 arah misi Tuhan. Misi itu harus menuju kemuliaan Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, menghormati Tuhan, dan memperkenalkan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa. Arah misi yang kedua adalah kepada manusia. Artinya bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada manusia, dan manusia itu mengembalikan kemuliaannya kepada Tuhan. Dan arah misi yang ketiga berbicara mengenai kekalahan kuasa-kuasa gelap, kekalahan dosa, penaklukan kuasa-kuasa gelap. Manusia yang terikat kuasa gelap diselamatkan dan dimasukkan, dipindahkan dalam kerajaan terang. Saudara-saudara, kita belajar bahwa ternyata perjanjian lama berbicara tentang hati Allah bagi segala bangsa. Segala bangsa memenuhi kisah perjanjian lama, sebagaimana dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 23 sampai 24. Di sana dikatakan, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi.
Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaan Tuhan di antara bangsa-bangsa, serta perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Selanjutnya kita akan lihat masih dari kitab Perjanjian dalam Yesaya 49 ayat yang ke-6. Yesaya 49 ayat ke-6 menjelaskan rincian tugas hamba Tuhan, umat pilihan Tuhan. Di sana dikatakan, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Inilah rincian tugas hamba Tuhan, tugas umat Israel, tugas gereja yang sangat jelas dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Bahwa pekerjaan Tuhan dimulai pekerjaan yang kecil, pekerjaan terlalu sedikit. Yesaya berbicara terlalu kecil, terlalu sedikit, kamu hanya memikirkan keselamatan suku-suku sendiri. Kamu hanya menjadi hambaku, kamu hanya menegakkan suku Yakub, kamu hanya berpikir keselamatan bangsa sendiri. Dan Yesaya menyebutkan itu pekerjaan yang dimulai pekerjaan yang sedikit. Yesaya ingin menjelaskan tugas penting yang tidak kalah pentingnya daripada tugas melayani suku sendiri, gereja sendiri, atau bangsa sendiri. Yesaya mengatakan pada ayat yang berikut, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Inilah panggilan misi sedunia. Itulah hati Allah yang rindu menjangkau tidak hanya satu kelompok suku, satu bangsa, tetapi umat yang dipilih Tuhan. Orang percaya, gereja diberi mandat besar untuk membawa berita keselamatan sampai ke ujung-ujung dunia. Demikian juga Habakuk berbicara tentang misi sedunia. Dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 14, luar biasa, Habakuk dipenuhi dengan hati hasrat untuk memuliakan Allah di antara bangsa-bangsa. Dijelaskan dalam Habakuk 2 ayat 14, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Bumi artinya di mana manusia berada di seluruh dunia akan dipenuhi tentang pengetahuan kemuliaan Tuhan. Dan itu terjadi. Kemuliaan Tuhan sampai kepada bangsa-bangsa jika umat Tuhan membawa Injil kepada suku-suku yang belum mengenal Tuhan. Dalam kitab Maliaki pasal 1 ayat 11, seringkali kita mendengar khotbah-khotbah dari kitab Maliaki berbicara tentang persembahan persepuluhan. Kali ini hasrat Maliaki juga hasrat misi yang sangat kuat. Kerinduannya Allah disembah di antara bangsa-bangsa. Khususnya dalam Maliaki pasal 1 ayat 11 dikatakan demikian. Sebab dari terbit sampai terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta. Habakuk bicara nama besar Tuhan diperkenalkan di antara bangsa-bangsa di seluruh bumi. Bahkan dari terbit matahari sampai terbenam, umat Tuhan harus berpikir bagaimana nama besar Allah dikenal di antara segala suku kaum yang belum mengenal Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah belajar dari kitab Kejadian sampai kitab Maliaki bahwa segala bangsa memenuhi perjanjian lama. Itu sebabnya kita bersyukur bahwa 66 kitab, ada 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Khususnya perjanjian lama ada 39 dari Kejadian sampai Maliaki. Perjanjian lama berbicara tentang hati Allah untuk menjangkau segala bangsa. Kalau tema utama kita Alkitab kita perjanjian lama adalah kerinduan hati Allah untuk menjangkau segala bangsa. Dan umatnya
hati kita harus selaras dengan hati Allah. Tidak ada kerinduan lain dari kerinduan Allah selain Allah merindukan semua bangsa menyembah Tuhan. Mari kita orang percaya, gereja Tuhan merindukan yang dirindukan Allah. Melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan di antara bangsa-bangsa. Mari kita mengambil bagian dalam program Mega Proyek Allah untuk memperkenalkan Yesus di antara bangsa-bangsa di seluruh dunia. Amin.